Perkenalkan, nama aku Astrid Dewanti, NIM 230201181200007 dari jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro Semarang. Video ini dibuat untuk pemenuhan nilai praktikum mata kuliah pengujian sensori. Pada video kali ini, aku akan mereview beberapa macam produk pangan dengan berbagai merek yang berbeda. Produk pangan yang akan direview yaitu yang pertama ada kopi dengan merek Kapal Api, Nescafe, dan Luwak. Yang kedua ada keju dengan merek Keju Craft, Make, dan Procis. Yang ketiga ada coklat dengan merek Silver Queen, Cadbury Dairy Milk, dan KitKat. Yang keempat ada vitamin C dengan merek Vitacimin, Sonse, dan Vise. Dan yang kelima ada Ciki dengan merek Citos, Taro, dan Ciki Balls. Yang pertama di sini aku akan mereview kopi dengan merek Nescafe, Kapal Api, dan kopi Luwak. Di sini aku akan mereview berdasarkan aroma, warna, tekstur, dan rasa. Jika dilihat dari ketiga kopi ini, Nescafe ini memiliki warna yang lebih pekat, yaitu hitam, sedangkan Kapal Api ini memiliki warna hitam kecoklatan, dan kopi Luwak ini memiliki warna hitam kecoklatan namun tidak sepekat Kapal Api. Lalu dari segi aromanya, untuk dari segi aromanya itu sendiri, Nescafe ini memiliki aroma yang sangat kuat kopinya. Terus Kapal Api itu memiliki aroma yang kuat namun tidak sepekat aroma Nescafe. Dan Luwak White Coffee ini juga memiliki aroma kopi yang kuat dan memiliki aroma yang harum. Untuk dari segi rasanya itu sendiri, untuk rasanya itu sendiri, Nescafe ini memiliki rasa yang sangat pahit dan tidak dapat ditolerir menurut saya. Lalu untuk Kapal Api itu sendiri memiliki rasa yang pahit namun tidak sepahit Nescafe. Dan Luwak ini memiliki rasa yang cukup pahit namun tidak terlalu pahit di antara kedua ini. Untuk dari teksturnya itu sendiri, Nescafe ini memiliki tekstur yang encer dan dia itu tidak berampas, sedangkan Nescafe ini memiliki tekstur yang kental dan dia itu memiliki ampas. Dan kalau Luwak White Coffee ini memiliki tekstur yang kental dan dia juga memiliki ampas kopi. Perbedaan warna pada setiap kopi dikarenakan adanya perbedaan lamanya proses penyangrai biji kopi, di mana semakin lama proses penyangrai, maka warna kopi akan semakin hitam. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiani et al. 2018 yang menyatakan bahwa semakin lama proses penyangrai, maka menghasilkan produk kopi dengan warna coklat yang lebih tua dan cenderung hitam. Menurut Marpaung dan Arianto 2018, saat proses penyangrai biji kopi, terjadi reaksi Maillard yang mengakibatkan reaksi pencoklatan non-enzimatis, yaitu reaksi antara senyawa hidrokarbon gula reduksi dengan protein sehingga timbul warna coklat kehitaman pada biji kopi. Proses penyangraian juga menyebabkan perbedaan aroma pada setiap kopi. Aroma khas kopi yang muncul disebabkan karena adanya perlakuan panas, di mana semakin tinggi suhu yang digunakan, maka aroma kopi yang dihasilkan juga semakin kuat. Hal ini disebabkan karena ketika proses penyangraian terjadi pelepasan air dan penguraian senyawa-senyawa dalam biji kopi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Lokaria dan Susanti 2018 yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu saat penyangraian, semakin kuat aroma kopi yang ditimbulkan. Hal ini disebabkan oleh kafeol serta senyawa-senyawa komponen pembentuk aroma kopi. Selain itu, proses penyangraian biji kopi akan mempengaruhi cita rasa khas pada kopi. Proses penyangraian membentuk cita rasa khas pada kopi karena adanya perlakuan panas.
Semakin lama penyangrai, maka kopi akan semakin hitam dan semakin pahit. Hal ini sesuai dengan pendapat Marpaung dan Lutfia 2020 yang menyatakan bahwa lama penyangrai akan mempengaruhi cita rasa kopi. Semakin lama biji kopi disangrai, maka kopi akan semakin hitam dan pahit. Rasa pahit pada kopi dikarenakan adanya kandungan kafein yang masih tinggi, karena kafein itu penyumbang rasa pahit pada kopi. Hal ini sesuai dengan pendapat Daisa et al. 2017 bahwa timbulnya rasa pahit pada kopi disebabkan karena adanya kandungan kafein yang tinggi. Dari segi teksturnya, Nescafe memiliki tekstur yang encer, karena saat diseduh dia cepat larut dalam air dan tidak memiliki ampas. Sedangkan kapal api dan kopi luwak memiliki tekstur yang kental dan memiliki ampas yang banyak. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan pengolahan saat pembuatan bubuk kopi. Kopi yang tidak memiliki ampas adalah kopi yang dibuat dari ekstrak kopi yang lalu ampasnya dibuang, sedangkan ekstraknya dikeringkan menjadi bubuk kopi dengan metode spray drying, sehingga diperoleh bubuk kopi yang mudah larut dalam air. Sedangkan kopi yang ada ampasnya adalah kopi yang dibuat dari biji kopi yang dipanggang lalu digiling halus sampai menjadi bubuk, dan memang tidak bisa larut dalam air. Hal ini sesuai dengan pendapat Prabowo et al. 2012 yang menyatakan bahwa kopi instan biasanya tidak memiliki ampas karena kopi ini hanya mengambil ekstrak kopinya saja dari bubuk kopi yang telah di-roasted, lalu dikeringkan menggunakan metode spray dryer, sedangkan kopi serbuk atau tubruk biasanya memiliki ampas karena pembuatan kopi serbuk dilakukan dengan proses roasting, kemudian dibentuk bubuk sehingga apabila dilarutkan dalam air, maka akan meninggalkan ampas. Untuk yang kedua, di sini aku akan mereview keju dengan merek Kraft, Mac, dan Pro Cheese. Di sini aku akan mereview berdasarkan aspek aroma, warna, tekstur, dan rasa. Jika dilihat dari warnanya, keju Pro Cheese ini memiliki warna yang lebih putih dibandingkan keju Mac dan Kraft. Sedangkan Mac dan Kraft memiliki warna putih kekuningan, namun Kraft lebih kuning daripada keju Mac. Untuk aromanya itu sendiri, keju Kraft ini memiliki aroma keju yang soft, sedangkan Mac ini memiliki aroma keju yang sangat pekat atau sangat kuat dan cenderung ada bau asamnya. Sedangkan keju Pro Cheese ini dia tidak terlalu bau keju. Untuk rasanya, untuk dari segi rasanya itu sendiri, keju Kraft ini memiliki rasa yang asin. Lalu keju Mac ini rasanya asin dan sedikit agak asam. Sedangkan Pro Cheese ini dia itu tidak terlalu asin dan rasa kejunya itu kurang. Dari teksturnya itu ketika dimakan, keju Pro Cheese ini memiliki tekstur yang keras atau kurang lembut. Sedangkan keju Mac dan Kraft ini memiliki tekstur yang lembut atau lunak. Perbedaan warna keju dari ketiga merek ini disebabkan karena kandungan lemak pada susu yang digunakan. Keju yang memiliki warna kuning menandakan kandungan lemaknya lebih banyak karena lemak susu sapi itu sendiri memiliki kandungan beta-karoten, di mana beta-karoten inilah yang menyebabkan warna kuning pada keju. Hal ini sesuai dengan pendapat Arifiansyah et al. 2015 yang menyatakan bahwa semakin tinggi kadar lemak susu, maka keju yang dihasilkan cenderung akan berwarna putih kekuningan, karena lemak itu sendiri mengandung beta-karoten penghasil warna kuning. Dan sebaliknya, apabila kadar lemak susu rendah, maka keju yang dihasilkan cenderung akan berwarna putih agak pucat.
Perbedaan aroma di antara ketiga keju ini disebabkan karena asam lemak yang terkandung dalam susu. Menurut Esticoma 2017, bahwa aroma keju berasal dari asam lemak yang terdapat di dalam susu, terutama asam lemak volatil pada susu berperan penting dalam pembentukan aroma pada keju. Aroma keju dihasilkan karena adanya fermentasi laktosa dan senyawa organik menjadi asam, ester, alkohol, dan senyawa pembentuk flavor dan aroma yang mudah menguap, sehingga menimbulkan aroma dan asam yang khas pada keju. Perbedaan tekstur keju dipengaruhi kandungan lemak pada bahan bakunya yaitu susu. Lemak memiliki peranan yang penting dalam pembentukan keju. Semakin tinggi kadar lemaknya, maka keju yang dihasilkan semakin lembut dan lunak. Namun sebaliknya, jika kandungan lemak pada susu rendah, maka keju yang dihasilkan akan keras dan berwarna agak pucat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. 2014 yang menyatakan bahwa proporsi lemak susu yang tinggi akan mengakibatkan tekstur keju yang lunak, sedangkan keju yang dibuat dari susu dengan kadar lemak rendah, maka tekstur cenderung agak keras. Rasa keju dari ketiga merek ini memiliki cenderung asin, namun tingkatan asinnya itu berbeda. Rasa asin ini diduga karena adanya penambahan garam saat proses pembuatan keju, sehingga memberikan rasa yang khas. Hal ini sesuai dengan pendapat Esticoma 2012 yang menyatakan bahwa rasa asin pada keju disebabkan karena adanya pemberian garam yang bertujuan untuk meningkatkan cita rasa sehingga menghasilkan flavor keju yang khas atau sedikit asin. Rasa asam yang terbentuk diduga berasal dari asam laktat yang diproduksi oleh bakteri asam laktat dari hasil fermentasi laktosa. Hal ini sesuai dengan pendapat Yahdiani et al. 2015 yang menyatakan bahwa terbentuknya asam laktat salah satu faktor yang menyebabkan rasa asam pada keju. Yang ketiga, di sini aku akan mereview vitamin C dengan merek Vitacimin, Sonsei, dan Vise. Di sini aku akan membahas berdasarkan aspek aroma, warna, tekstur, dan rasa. Jika dilihat dari warnanya, Sonsei ini memiliki warna yang paling berbeda di antara vitamin yang lainnya karena dia memiliki warna kuning terang, sedangkan Vitacimin dan Vise itu memiliki warna oranye. Namun, Vitacimin ini memiliki warna oranye muda, sedangkan Vise ini memiliki warna oranye tua. Berdasarkan aromanya, ketiga tablet ini memiliki aroma jeruk, namun Vitacimin tidak terlalu menyengat aromanya, sedangkan Sonsei ini memiliki aroma yang sangat menyengat, dan Vise ini memiliki aroma jeruk, namun dia itu lebih cenderung manis. Lalu untuk rasanya, itu sendiri, Vitacimin ini memiliki rasa yang asamnya itu lebih pekat, sedangkan Sonsei ini memiliki rasa asam yang tidak terlalu pekat karena waktu di awal makan itu dia itu tidak terlalu asam, namun lama-kelamaan itu asamnya baru muncul. Sedangkan Vise ini memiliki rasa asamnya itu tidak terlalu asam banget, namun lebih cenderung ke arah manis. Sedangkan untuk teksturnya itu sendiri, karena mereka memiliki bentuk tablet sehingga dia memiliki tekstur yang keras. Perbedaan warna pada ketiga tablet ini dikarenakan adanya penambahan bahan tambahan pewarna yang berbeda-beda. Sonsei memiliki warna kuning terang yang berasal dari pewarna equinoline yellow. Hal ini sesuai dengan pendapat Noriko et al. 2011 yang menyatakan bahwa quinoline yellow merupakan zat pewarna makanan yang menghasilkan warna kuning. Sedangkan Vise dan Vitacimin memiliki warna oranye. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pewarna yaitu Sunset Yellow FC atau yang biasa dikenal FD dan C Yellow nomor 6, di mana pewarna ini yang memberikan warna jingga atau oranye. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunu 2018 bahwa Sunset Yellow merupakan jenis pewarna sintetik yang menghasilkan warna jingga kekuningan.
Tingkat keasaman yang berbeda pada ketiga vitamin jeruk ini bisa saja dipengaruhi adanya perbedaan kadar vitamin C dan asam sitrat yang terkandung pada tablet vitamin ini. Semakin tinggi kadar vitamin C, maka rasa yang ditimbulkan akan semakin asam karena vitamin C atau asam ascorbat memiliki rasa agak asam. Hal ini sesuai dengan pendapat Erwanto et al. 2018 bahwa vitamin C atau asam ascorbat merupakan suatu asam organik yang memiliki rasa asam. Selain itu, rasa asam yang timbul juga bisa dipengaruhi oleh adanya penambahan asam sitrat, karena asam sitrat ini merupakan asam kuat yang memiliki rasa sangat asam. Sehingga apabila kadar asam sitrat pada tablet vitamin tinggi, maka akan menimbulkan rasa yang sangat asam. Hal ini sesuai dengan pendapat Romantika et al. 2017 bahwa penambahan asam sitrat dalam jumlah banyak menghasilkan tablet vitamin yang lebih. Untuk yang ketiga, aku akan mereview coklat dengan merek Silver Queen, Dairy Milk, dan KitKat. Di sini aku akan mereview berdasarkan aspek aroma, tekstur, warna, dan rasa. Jika dilihat dari warnanya, Silver Queen ini memiliki warna coklat tua, Cadbury memiliki warna coklat susu atau coklat muda, sedangkan KitKat dia itu memiliki warna coklat tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda. Untuk aromanya, itu sendiri, Silver Queen ini memiliki aroma coklat yang kuat, sedangkan Cadbury ini memiliki aroma coklat susu, namun dia itu lebih dominan susunya, sedangkan KitKat memiliki aroma coklat susu namun tidak sepekat Cadbury. Dari segi rasanya, untuk dari segi rasanya, Silver Queen ini memiliki rasa coklat yang kuat atau pekat, dan dia juga memiliki rasa yang manis. Sedangkan Cadbury ini lebih rasanya itu coklat susu, namun lebih dominan ke arah susunya. Sedangkan KitKat dia juga memiliki rasa coklat susu, namun tidak sekuat Cadbury. Lalu untuk tingkat kekerasannya, Silver Queen ini memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan Cadbury dan KitKat, sedangkan Cadbury sama KitKat ini memiliki tekstur yang lebih lembut atau lebih lunak dibandingkan Silver Queen. Untuk kelumerannya, Silver Queen ketika di mulut itu lebih lama lumernya dibandingkan Cadbury dan KitKat, karena Cadbury ini ketika dia masuk di mulut dia itu lebih cepat lumernya, dan KitKat juga lebih cepat lumernya dibandingkan Silver Queen. Warnanya coklatnya akan muda. Hal ini sesuai dengan pendapat Langkong et al. 2019 yang menyatakan bahwa adanya penambahan bubuk kakao menghasilkan warna coklat pada permen coklat. Semakin banyak bubuk kakao yang ditambahkan, maka semakin pekat warna yang dihasilkan. Selain itu, penambahan susu dapat menyebabkan warna menjadi coklat yang lebih muda. Timbulnya aroma pada coklat disebabkan karena adanya komponen lemak kakao. Karena lemak kakao memiliki bau khas coklat. Menurut Sutrisno et al. 2018 bahwa proses pemanasan saat pembuatan coklat akan menyebabkan pecahnya komponen lemak menjadi volatil seperti aldehid, keton, alkohol, asam, dan hidrokarbon yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan flavor. Selain itu,
Adanya aroma susu yang dominan pada coklat disebabkan karena adanya penambahan susu skim pada proses pembuatan coklat, sehingga timbul aroma susu pada coklat. Semakin banyak susu skim yang ditambahkan, semakin kuat pula aroma susu yang timbul. Rasa manis pada coklat diperoleh dari adanya penambahan padatan gula dalam proses formulasinya. Bahan pemanis yang umum digunakan dalam pembuatan coklat adalah gula pasir atau sukrosa. Sedangkan rasa coklat diperoleh adanya penambahan bubuk coklat. Semakin banyak bubuk coklat yang ditambahkan, semakin tajam rasa coklatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan et al. 2020 yang menyatakan bahwa kepekatan rasa coklat dipengaruhi jumlah bubuk kakao yang ditambahkan. Semakin banyak, maka rasa coklat akan semakin kuat. Oleh karena itu, tingkat kemanisan dan kepekatan rasa coklat yang berbeda dipengaruhi oleh perbedaan jumlah gula, susu, dan bubuk dalam formulasinya. Penyebab coklat mudah meleleh saat di mulut yaitu disebabkan karena adanya titik leleh lemak kakao. Lemak kakao memiliki titik leleh di antara suhu 30-35 derajat Celcius. Oleh karena itu, ketika coklat dimakan akan meleleh saat ada di mulut kita, karena titik leleh lemak kakao mendekati suhu badan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Asriati et al. 2020 yang menyatakan bahwa lemak kakao bersifat padat dan mulai meleleh pada kisaran suhu yang tidak terlalu jauh antara suhu ruang 30 derajat Celcius dengan suhu mulut atau suhu tubuh sekitar 34 derajat Celcius. Hal ini yang menyebabkan coklat meleleh ketika di dalam mulut sehingga memberikan mood feeling yang lembut. Yang kelima, di sini aku akan mereview Ciki dengan merek Cheetos, Taro, dan Ciki Balls. Di sini aku akan mereview berdasarkan warna, tekstur, dan rasa. Jika dilihat dari segi warnanya, Ciki Balls ini memiliki warna oranye muda, sedangkan Taro memiliki warna putih, dan Cheetos memiliki warna kuning. Dari segi rasanya, Cheetos memiliki rasa umami yang tidak terlalu atau agak umami, sedangkan Taro dia memiliki rasa umami yang kuat dibandingkan Cheetos dan dia itu cenderung asin. Sedangkan Ciki Balls rasa umaminya itu ringan di mulut. Dari segi teksturnya, dari ketiga Ciki ini mereka itu memilih tekstur yang renyah. Berdasarkan dari warnanya, ketiga Ciki ini memiliki warna yang berbeda-beda. Warna oranye pada Ciki Balls disebabkan karena adanya penambahan pewarna alami ekstrak anoto terlihat dari label komposisinya. Menurut Sitompul et al. 2012 bahwa anoto merupakan pewarna alami makanan yang diperoleh dari biji pohon kesumba, di mana biji ini mengandung zat warna karotenoid bixin dan norbixin yang menghasilkan warna merah oranye. Sedangkan warna kuning pada Cheetos disebabkan karena Cheetos itu sendiri dibuat dari pecahan jagung atau corn grits terlihat pada label komposisinya. Jagung itu sendiri memiliki warna kuning karena adanya kandungan beta-karoten. Hal ini sesuai dengan pendapat Eka Fitri 2010 bahwa jagung mengandung beta-karoten yang menghasilkan warna kuning. Rasa umami pada makanan ringan disebabkan karena adanya penambahan MSG, karena MSG ini memberikan rasa gurih dan lezat pada Ciki. Hal ini sesuai dengan pendapat Adawiyah dan Setiawan 2017 bahwa umami merupakan salah satu rasa dasar yang bersumber dari monosodium glutamat atau MSG, di mana MSG ini merupakan garam natrium dari asam glutamat yang digunakan sebagai penyedap rasa sehingga menghasilkan cita rasa yang gurih pada produk. Berdasarkan teksturnya, ketiga Ciki ini memiliki tekstur yang renyah. Hal ini disebabkan karena Ciki dibuat melalui proses ekstrusi.
Ekstrusi adalah suatu metode pengolahan bahan pangan menjadi puff kering atau berongga dan renyah dengan menggunakan mesin extruder. Menurut Pak Pahan dan Nelinda 2019 bahwa proses puffing ini disebabkan karena adanya tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi. Akibatnya terjadi pembentukan tekanan uap yang mendorong matriks polimer gel sehingga saat bahan keluar dari cetakan atau die terbentuk granula yang menggembung dan berpori-pori.